Selamat datang. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin soal sesuatu yang ya sebenarnya ada di mana-mana tapi sering gak kelihatan. Kita ngomongin soal machine learning. Ini tuh semacam otak di balik banyak banget teknologi canggih yang kita pakai tiap hari, dan sekarang kita bakal kupas tuntas. Anda pernah kepikiran nggak gimana caranya Netflix bisa tahu banget apa yang mau Anda tonton selanjutnya? Beneran kan? Kita baru aja kelar satu serial, tiba-tiba muncul rekomendasi yang pas banget. Itu bukan sulap, bukan sihir. Nah, itulah machine learning lagi beraksi. Yuk kita cari tahu gimana cara kerjanya. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Apa sih yang bikin machine learning ini beda banget sama, katakanlah programming komputer yang biasa? Kuncinya itu ada di kata belajar. Nah, ini dia definisinya. Machine learning itu cabang dari AI di mana komputer belajar dari data. Tujuannya buat nemuin pola dan bikin keputusan sendiri. Kata kuncinya di sini adalah alih-alih diprogram secara eksplisit. Ini nih yang jadi pembeda utamanya. Jadi alih-alih kita kasih komputer setumpuk taturan yang kaku, kita malah kasih dia setumpuk data, terus kita biarin dia yang cari polanya sendiri. Keren kan? Coba deh lihat perbandingannya. Cara lama, pemrograman tradisional, itu kayak kita ngasih resep ke komputer. Kita kasih data, kita kasih aturannya, terus komputer ngasih jawaban. Simple. Tapi, machine learning ini beda, prosesnya dibalik total. Kita kasih data, dan kita kasih jawabannya juga. Terus kita suruh komputernya, coba, kamu cari tahu sendiri aturannya gimana. Nah, inilah yang bikin machine learning jadi revolusioner. Kita bisa mecahin masalah yang super rumit, yang bahkan kita sendiri nggak tahu persis aturannya apa. Contohnya, nyaring email spam, atau bahkan memprediksi cuaca. Oke, sekarang kita lihat sejarahnya sedikit. Walaupun machine learning ini kedengarannya kayak teknologi baru yang baru heboh kemarin sore, tapi idenya sendiri itu udah ada dari puluhan tahun yang lalu loh. Yuk kita lihat kilas baliknya, dari cuma sekedar konsep sampai jadi raksasa teknologi kayak sekarang. Perjalanannya emang panjang. Dimulai di tahun 50-an waktu Alan Turing, iya tokoh legendaris itu, pertama kali mencetuskan konsep mesin yang bisa belajar. Terus di tahun 60-an muncul algoritma-algoritma dasar. Lanjut ke tahun 80-an, metodenya makin kompleks. Sampai akhirnya di era 2000-an sampai sekarang, boom, terjadi ledakan besar. Kenapa? Karena dua hal, big data alias data yang jumlahnya luar biasa banyak dan kekuatan komputer yang makin gila-gilaan. Dua hal ini jadi bahan bakar utama yang memicu revolusi deep learning. Oke, jadi gimana sih sebenarnya mesin itu belajar? Ternyata ada beberapa cara atau strategi yang beda-beda. Nah, sekarang kita bakal bahas 3 tipe utamanya. Anggap aja ini kayak 3 gaya belajar yang beda buat komputer. Yang pertama, ada yang namanya supervised learning atau pembelajaran terawasi. Cara paling gampang buat ngebayanginnya itu kayak kita lagi ngajarin anak kecil pakai flashcard. Kita kasih komputer ribuan gambar, misalnya gambar kucing. Dan di setiap gambar itu kita kasih label, ini kucing. Terus kita kasih gambar anjing, kita kasih label, ini anjing. Setelah melihat ribuan contoh, lama-lama si komputer jadi pintar dan bisa ngenalin sendiri pola-pola seekor kucing. Nah, yang kedua ini kebalikannya, unsupervised learning atau pembelajaran tak terawasi. Kalau tadi kita kasih contekan atau label, di sini nggak sama sekali. Kita cuma kasih segunung data ke komputer, terus kita bilang, coba deh kamu kelompokin sendiri data ini berdasarkan kemiripannya. Jadi dia yang nyari polanya sendiri. Ini berguna banget buat misalnya mengelompokkan tipe-tipe pelanggan atau nemuin koneksi tersembunyi yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Dan yang ketiga, ini juga seru banget. Namanya reinforcement learning atau pembelajaran penguatan. Bayangin aja kayak lagi ngelatih anjing peliharaan. Mesinnya kita biarin coba-coba sendiri. Kalau tindakannya benar atau bagus, kita kasih hadiah atau poin positif. Kalau salah, kita kasih hukuman atau poin negatif. Lewat proses trial and error ini, lama-lama dia belajar strategi terbaik buat dapetin hadiah sebanyak mungkin. Inilah cara AI belajar main catur, Go, atau bahkan mobil otonom belajar nyetir. Oke, jadi buat rangkuman singkatnya. Supervised learning itu pakai data berlabel buat memprediksi sesuatu. Unsupervised learning itu mencari pola tersembunyi di data yang nggak ada labelnya. Terakhir, reinforcement learning itu belajar dari interaksi dengan lingkungan, dari coba-coba buat memaksimalkan hadiah. 3 pendekatan yang sangat berbeda buat mecahin tipe masalah yang beda-beda juga. Nah, kita udah bahas teorinya nih. Sekarang bagian yang paling asyik. Di mana sih kita bisa lihat machine learning ini di kehidupan sehari-hari? Jawabannya hampir di mana-mana. Serius, teknologi ini ada di sekitar kita.
Mulai dari fitur Face Unlock di HP Anda, asisten suara kayak Siri atau Google Assistant yang ngerti omongan kita, sistem rekomendasi yang udah kita bahas tadi, sampai mobil otonom yang bisa nyetir sendiri. Belum lagi di bidang keamanan cyber, prediksi pasar saham, wah banyak banget. Jangkauannya itu benar-benar luar biasa luas. Kita balik lagi ke contoh Netflix di awal tadi. Jadi setiap kali Anda nonton sesuatu, ngasih jempol ke atas atau ke bawah, atau bahkan cuma ngeklik poster film buat baca sinopsisnya, sebenarnya Anda itu lagi ngasih data, lagi ngajarin algoritmanya Netflix soal selera Anda. Nah, itulah cara kerja sistem rekomendasi. Contoh lain yang pasti sering Anda pakai, Google Photos. Pernah nggak sih iseng ngetik kucing atau pantai di kolom pencarian? Terus, wus, semua foto kucing atau pantai Anda langsung muncul. Ajaib kan? Nah, itu dia machine learning yang lagi kerja. Lebih tepatnya pakai teknik super canggih yang namanya deep learning. Anggap aja deep learning ini versi level dewanya machine learning yang terinspirasi dari cara kerja otak kita. Dia bisa nganalisis jutaan pixel di foto buat ngerti isinya apa. Mungkin ada di antara Anda yang sekarang kepikiran, oke, terus gimana cara bikinnya? Tenang, kita nggak akan masuk ke coding yang rumit-rumit, tapi yuk kita intip sedikit perkakas atau toolkit yang biasa dipakai para developer dan data scientist buat ngebangun semua keajaiban ini. Jadi, senjata utama mereka itu biasanya bahasa pemrograman Python. Kenapa Python? Soalnya simple dan banyak banget dukungannya. Terus ada perpustakaan kode siap pakai kayak Scikit-learn. Ini buat algoritma-algoritma ML yang umum. Nah, buat yang lebih berat kayak deep learning tadi, mereka pakai kerangka kerja atau framework canggih kayak TensorFlow buatan Google atau Keras. Dan biasanya mereka ngerjain ini semua di lingkungan yang namanya Jupyter Notebook, tempat mereka bisa nulis kode, lihat hasilnya langsung, dan bereksperimen dengan cepat. Jadi, intinya apa sih dari semua ini? Poin terpentingnya adalah machine learning itu bukan sihir. Ini bukan soal robot-robot jahat dari film fiksi ilmiah. Pada dasarnya, ini adalah cara baru yang super kuat buat mecahin masalah. Sebuah cara di mana kita membiarkan komputer belajar dari pengalaman, dari data, bukan dari perintah kaku yang kita tulis. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Hari ini kita udah lihat machine learning bisa merekomendasikan film, bisa ngenalin wajah kita di foto, bahkan mengemudikan mobil. Teknologi ini terus jadi lebih pinter, lebih kuat setiap hari. Jadi, menurut Anda, hal luar biasa apa lagi yang bakal bisa dipelajari oleh mesin di masa depan?